Sosialisme di Indonesia Part 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tahun 1948, tokoh PKI yakni Musso kembali dari Uni Soviet. Ia mencoba memperkuat ideologi partai dengan mengajukan konsep Republik Rakyat berbasis pada komunisme. Hal ini memicu peristiwa Madiun pada September 1948 yang merupakan pemberontakan komunis di Jawa Timur. Pemberontakan ini dihancurkan oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Soeharto, serta menyebabkan kematian Musso dan represi besar-besaran terhadap anggota PKI. Ketika Musso kembali ke Indonesia, ia tak hanya pulang dengan kenangan, ia juga membawa visi baru bagi perjuangan komunis di tanah air. Dengan garis Zhadanov yang radikal sebagai pedoman, Musso mencoba mengubah wajah PKI secara besar-besaran. Ia tak segan melakukan restrukturisasi menyeluruh sembari memperkenalkan strategi politik yang ia sebut jalan baru menuju Republik Indonesia. Langkah ini tak hanya sekedar rencana, tapi upaya berani Musso untuk merombak pergerakan komunis Indonesia menjadi lebih agresif dan terstruktur. Kembali lagi ke pemberontakan di Madiun. Di Madiun, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat, sebuah aliansi kekuatan kiri yang menggabungkan Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, dan Pemuda Sosialis Indonesia. Dengan dukungan kuat dari serikat buruh yang berpengaruh dan massa desa yang menginginkan reformasi agraria, FDR menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Organisasi seperti Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia dan Barisan Tani Indonesia berdiri di belakangnya. Ini membuat FDR semakin solid, menunjukkan bahwa pergerakan kiri di Indonesia mempunyai jaringan yang luas, terutama di antar buruh dan petani yang menginginkan perubahan nyata. Dalam pemberontakan Madiun, koran NIEUECOURANT melaporkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan langsung direspons oleh Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno dengan tegas menyampaikan, "Rakyatku yang saya cintai, kemarin saya berbicara kepada Anda, tapi hari ini saya dipaksa untuk berbicara lagi. Kita berusaha mencapai kesatuan melawan Belanda, tapi sekarang ada pihak yang memecah belah kita." Namun menariknya, laporan dari The Warhead pada 17 November 1948 menyajikan sudut pandang berbeda. Menurut Syahrir, pemberontakan di Madiun itu justru sebuah provokasi yang dilakukan oleh Kabinet Hatta untuk menjatuhkan Musso. Bahkan Syahrir mengklaim bahwa peristiwa Madiun bukan bagian dari rencana Musso pada saat itu. Musso pada saat itu sedang melakukan tur propaganda di Jawa Utara pada malam 17 September. Musso diketahui berbicara di sebuah rapat umum di Purwodadi, jauh dari Madiun, sekitar 100 km jauhnya. Jadi menurut Syahrir, ada narasi lain yang perlu diperhatikan mengenai peristiwa ini. Pada 18 September 1948, kabar mengejutkan menyebar bahwa kelompok komunis di Madiun telah mengambil alih kekuasaan. Laporan pertama tentang kudeta ini muncul dari Harian Murba di Surakarta, yang bahkan sebelumnya sudah memberi isyarat bahwa PKI mungkin akan melakukan pemberontakan. Agak aneh kan? Dini hari sekitar pukul 3, tanda aksi non-parlemen dimulai dengan 3 penembakan pistol. Para anggota komunis langsung bergerak, menyerbu dan menguasai tempat-tempat penting di Madiun, seperti kantor pos, gedung bank, kantor telepon, dan kantor polisi. Kudeta ini tidak hanya tentang kekuasaan. 2 pegawai pemerintah dibunuh dan 4 anggota militer ditangkap, menandai eskalasi yang dramatis dari gerakan komunis pada saat itu. Di Balai Kota Madiun, PKI secara mengejutkan mengumumkan bahwa berdirinya Republik Soviet Indonesia. Dalam momen yang dramatis, Wali Kota Supardi diangkat sebagai residen, Kolonel Djoko Sujono sebagai gubernur militer, dan Letnan Kolonel Dahlan memimpin Brigade 29. Lewat radio Gelora Pemuda, tokoh-tokoh PKI secara agresif mencoba mencoreng citra pemerintah, berusaha memengaruhi rakyat agar berpihak pada mereka. Dengan pidato yang penuh amarah, Musso terang-terangan menghina Hatta atas kebijakan yang dianggapnya menindas buruh dan petani. Ia bahkan menuduh Soekarno-Hatta menjalankan kebijakan yang mendukung Belanda dan Inggris dengan tuduhan keras bahwa mereka telah menjual Indonesia kepada kapitalis asing. Sejak pemberontakan dimulai, kelompok komunis melakukan aksi kekerasan brutal terhadap lawan politik dan tawanan mereka. Pembunuhan demi pembunuhan dilakukan terutama terhadap komandan militer dan
pemimpin kesatuan yang dianggap musuh. Di berbagai daerah seperti Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Purwodadi, kekejaman semakin nyata. Penangkapan dan eksekusi tanpa ampun menjadi hal biasa. Banyak korban jatuh tak peduli latar belakang agama atau dukungan politik mereka, termasuk para pendukung TNI yang tak luput dari gelombang kekerasan ini. Tragedi ini mengguncang masyarakat setempat dan meninggalkan jejak kelam dalam sejarah. PKI menggunakan propaganda dan menyebarkan berita palsu kepada rakyat di berbagai daerah, mengklaim bahwa orang-orang yang mereka tangkap adalah orang Belanda. Kebohongan ini membuat banyak pemuda yang sebenarnya tidak tahu situasi sesungguhnya ikut bergabung dan membantu kelompok berontak. Menurut Ahmad Mansur Suryonegara, pemberontakan Madiun ini mirip dengan revolusi Oktober 1917, di mana Lenin juga tidak ada di Moskow, melainkan bersembunyi di